Saat ini saya sedang berada di ruang fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Medan. Saya berkunjung dan bertemu dengan sosok yang selama ini dikenal oleh masyarakat, banyak melakukan berbagai kegiatan, menampung aspirasi masyarakat Medan, kemudian menyuarakan itu di DPRD Kota Medan. Beliau saat ini sudah bersama saya, Bapak Robi Barus SE MAP. Selamat siang Pak Robi. Selamat siang Pak Manopo. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah merelakan waktu untuk saya berbincang. Karena memasuki 2025 ini tentu ada banyak pekerjaan, ada banyak isu yang akan dilakukan ataupun direspons oleh DPRD Kota Medan. Sebagai wakil rakyat tentu punya ide, punya gagasan, dan punya hal-hal yang berkaitan dengan legislasi, budgeting, dan juga beberapa hal yang menyangkut pengawasan ataupun controlling dan kerja-kerja politik lainnya, Pak Robi. Nah, kami ingin memotret sedikit tentang keberadaan Bapak sebagai anggota Dewan. Sudah berapa periode? Saya alhamdulillah ini masuk periode ketiga Pak Manopo. Periode yang ketiga. Dan aktif bertemu masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan juga menyuarakan itu, paling tidak menyampaikan ke Dewan dan diteruskan ke Pemko Medan. Dan juga ada kegiatan lain pasti kan. Secara pribadi Pak Robi, enak jadi anggota Dewan nggak ya? Ya, kalau tidak enak tidak banyak yang berkeinginan Pak. Buktinya pada setiap konstelasi pemilu kan itu banyak yang berminat untuk menjadi anggota DPRD. Jadi disitulah magnet dari sebagai legislatif ingin tentunya mendapat perhatian dari masyarakat karena wakil rakyat kan. Mewakili rakyat. Mewakili rakyat sekaligus mewakili partai. Kan? Nah, dalam konteks mewakili partai, Pak Robi sebagai anggota fraksi dari. Saya ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Berarti apapun ceritanya, Bapak juga harus menyuarakan sesuatu yang disampaikan ke partai. Baru partai menyampaikan itu ke fraksi. Kebetulan saya sekretaris. Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kota Medan. Dalam organisasi partai Bapak sebagai sekretaris. Nah, di DPRD Medan duduk di komisi berapa Pak? Saya di komisi 1 Pak. Komisi 1 membidangi? Bagian pemerintahan, hukum, atau pertanahan. Nah, kenapa memilih komisi 1? Saya anggap di komisi 1 itu merupakan bagian dari induk daripada organisasi di DPRD ini. Karena pemerintahan kan menyeluruh. Betul. Walaupun spesifikasinya di bidang hukum, tanah, masalah pemerintahan, tapi kita bisa banyak berbuat di komisi 1 ini. Berarti secara individu duduk di komisi 1. Tapi isu-isu lain kan boleh dong? Boleh, namanya kita anggota DPRD. Wakil rakyat. Wakil rakyat. Nah, sebagai wakil rakyat, pengalaman kan sudah 3 periode ya? Masuk ke 3 periode. Berarti sudah banyak pengalaman dong? Lumayan lah Pak Manopo dalam 10 tahun ini. Apa pengalaman yang paling berarti bagi Pak Robi sebagai anggota Dewan? Dulu kita pernah menyuarakan beberapa aspirasi dari masyarakat, misalnya dalam pengurusan SIM dulu yang terlampau jelimet, yang harus melalui ini bla bla, tapi akhirnya kita sidak. Itu kita suarakan bahwasanya sebenarnya itu hanya memberatkan masyarakat yang ingin membuat SIM-nya. Kemudian di masalah pemerintahan banyaklah masalah tanah, masalah kepala lingkungan, masalah pemerintahan lah Artinya
apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan juga menjadi sorotan dan pembicaraan di Komisi 1 ya. Iya benar. Misalnya kita ambil contoh Bapak katakan tadi masalah tanah, Ya. kemudian masalah SIM, Ya. kemudian masalah-masalah yang lain, misalnya ada kebijakan baru misalnya Ya. terkait dengan pelaksanaan perda. Ya masalah perda juga kita kan di Komisi 1 kan juga bagian hukum dari Pemko kan juga bagian dari mitra kita. Jadi dalam hal legislasi selalu akan mengikut sertakan Komisi 1. Atau memang sudah ada porsi tersendiri? Kalau legislasi ada bidangnya tersendiri, badan legislasi ada, kita punya badan. Tapi kalau yang berkaitan dengan perda, mengenai pemerintahan ataupun bidang-bidang kita pasti dilibatkan di situ. Oh, misalnya kemarin pemerintah Kota Medan membuat peraturan wali kota tentang parkir. Iya kan? Kan ada itu ya. Iya. Parkir yang pakai apa namanya? barcode ya. Dan itu masuk ranahnya Komisi 1 ya? Kebetulan kalau parkir di Komisi 4, Pak. Oh, Komisi 4. Ya. Tapi dibicarakan nggak di Komisi 1? Di Karena kan hubungannya dengan pemerintah. Nggak ada dibicarakan kemarin karena berkaitan dengan bidangnya kan. Bidangnya. Ya. Oh, jadi memang Komisi 1 sudah ditentukan bidangnya. Iya. Demikian juga dengan Komisi 4 dan ya, 2, 3, 4 ada 4 komisi. Oke, kita bicara tentang peran Bapak. Ya. Sebagai kader partai, duduk di DPRD Medan, dan juga ketua fraksi. Tentu ada dinamika kan? Iya, benar. Nah, dinamika ini akan menjadi semacam daya juang Pak Ruby lah. Bagaimana agar suara itu sampai paling tidak kan ke pemerintah. Karena kan pemerintah yang eksekusi kan. Iya, eksekutifnya mereka, eksekutornya mereka kan. Karena DPR hanya istilahnya menyampaikan atau cuap-cuap atau melakukan controlling gitu kan. Nah, Pak Ruby memasuki 2025. Apa resolusi Pak Ruby? Ya, kita sesuai dengan arahan partai ataupun petunjuk partai kita, karena partai kita ini kan terkenal dengan partai wong cilik. Oh iya. Jadi kita akan selalu membela hak-hak daripada kaum cilik yang ada di khususnya di Kota Medan ini. Ukuran yang namanya wong cilik itu gimana? Karena mungkin ada pandangan yang berbeda kan. Iya. Walaupun pada umumnya orang udah tahu loh wong cilik adalah kondisinya begini. Iya, kelompok yang marginal lah. Ya. Betul. Iya. Nah, kalau kita ambil garis suara-suara wong cilik di Kota Medan seperti apa sih, Pak? Ya seperti misalnya masalah banjir, masalah perumahan juga, ya kan. Daerah-daerah kumuh itu kan menjadi bagian dari suara-suara masyarakat yang harus kita salurkan kepada pemerintah. Termasuk mungkin masalah BPJS, masalah kesehatan, masalah kan? BPJS. Memang selalu didengungkan oleh wong cilik pada saat ingin berobat misalnya. Ya, itu juga merupakan salah satu perjuangan kita mengenai UHC itu kan kita kita dengan beberapa fraksi yang ada di DPRD juga dengan pemerintah kota menggolkan UHC itu. Sehingga masyarakat kecil tidak perlu lagi membayar BPJS. Hanya dengan bermodalkan KTP sudah bisa berobat karena sudah di-cover oleh APBD kita. Oh. Berarti cover APBD Kota Medan ini sudah termasuk di dalam hal kesehatan masyarakat. Iya, benar. Bagaimana dengan pendidikan, Pak? Karena wong cilik ini kan perlu anak-anaknya mau sekolah atau bagaimana? Adakah kebijakan? Kalau mengenai pendidikan itu kan banyak bantuan-bantuan juga dari pemerintah pusat, ada PIP, ada apa segala macam itu kan khususnya kan bagi keluarga-keluarga masyarakat kita yang memang di bawah rata-rata kemampuannya sehingga mendapat bantuan kan. Apalagi sekarang ini dengan program baru pemerintahan Pak Prabowo ada makan gratis. Iya, bergizi gratis. Itu juga nanti ikut menjadi bagian pengawasan kita seperti apa pelaksanaannya di Kota Medan nanti. Ya, menarik Pak Ruby. Tentu sebagai anggota dewan akan peka dengan kondisi masyarakat. Namanya wakil rakyat kan. Wakil rakyat atau wakil partai, Pak? Ya, wakil rakyat lah. Tapi juga merupakan bagian dari partai kan. Karena sering orang perdebatkan Anda wakil rakyat atau wakil partai. Karena kita bisa jadi wakil rakyat melalui partai juga. Tidak bisa perseorangan kan? Iya, betul. Jadi berarti
atas nama partai kita bisa menjadi wakil rakyat. Karena memang undang-undangnya begitu ya. Seperti itu Pak. Undang-undang partai politiknya harus melalui partai politik kan. Betul. Ya Pak Robi, kita lanjut dengan resolusi tadi. Karena memang kan ada komitmen yang akan dibangun dalam hal kita melaksanakan resolusi itu. Bagaimana implementasinya menurut Pak Robi? Ya sejauh ini masih bagus ya implementasinya. Apalagi nanti kan kita ada transisi nih. Pemerintahan lama. Iya, dari pemerintahannya Pak Bobi lah kita bilang nanti beralih ke siapa yang akan dilantik nanti kan ya. Iya. Nah di situ nanti kan pasti kita mengadakan suatu kesepahaman mengenai apa yang sudah kita putuskan dalam APBD kita dan apa yang menjadikan visi misi pada wali kota yang baru. Tapi kan setahu saya APBD Kota Medan sudah diketok kan? Sudah Pak. Tinggal pelaksananya. Iya, tinggal pelaksananya. Nah, apakah APBD Kota Medan yang sudah diketok itu oleh nanti wali kota yang baru bisa dilaksanakan, Pak? Atau harus disesuaikan? Ada regulasi yang bisa disesuaikan dan dihubungkan ataupun dikaitkan dengan visi misi wali kota yang baru. Kalau menurut saya visi misi wali kota yang baru dengan lama tidak jauh berbeda kan, pembangunan akan dilanjutkan. Berapa banyak PR yang belum selesai itu kita harapkan bisa diselesaikan nanti di tahun ini dengan wali kota yang baru. Jadi ini menjadi semacam meneruskan apa yang sudah ada, ditambah dengan yang baru, sehingga potret Kota Medan bisa dikatakan akan ada perubahan. Ya. Nah, menurut Pak Robi, apa yang berubah di Kota Medan sekarang? Ya kalau kita mau jujur, kita lihat banyak juga perubahan ya, seperti ada beberapa jalan underpass yang sudah sebentar lagi akan diresmikan, ada pembangunan milik pemerintah seperti teladan ya, sektor olahraga ya. Nah kalau kita kaitkan dengan tupoksi DPR, kan ada di situ pengawasan, controlling. Nah bagaimana melakukan itu Pak? Karena kan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota harus diawasi oleh DPRD Kota Medan kan? Nah, bagaimana melaksanakan itu? Kita ada per triwulan itu memanggil OPD ya, OPD yang sesuai dengan komisi masing-masing ya, melihat bagaimana serapan dari anggaran yang sudah kita anggarkan, pelaksanaannya seperti apa, apakah sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengontrol itu. Dalam hal melaksanakan controlling itu, ada temuan nggak? Ya yang sempurna kan nggak ada Pak. Tapi paling tidak kan ada catatan. Ada catatan yang perlu kita sampaikan. Perlu disampaikan sehingga bisa dilakukan perbaikan. Ada contoh nggak? Kalau contoh sih ada beberapa contoh ya. Misalnya kemarin itu kan penerapan parkir yang itu kan gitu. Banyak masyarakat yang mengeluhkan. Kita pun ikut memanggil OPD terkait kan menyuarakan daripada suara masyarakat bahwasanya program ini cobalah dipikirkan ulang lagi supaya jangan menjadi keributan di masyarakat. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kan sudah mulai. Barcode itu tidak lagi menjadi ini kan. Sudah kembali seperti yang kemarin juga pakai uang tunai yang baik. Karena kan banyak masyarakat menganggap kalau dia sudah beli barcode, tapi di lapangan ditagih juga. Kalau tidak terjamin juga keamanan kendaraannya kan. Tidak dijaga oleh petugas parkirnya kan, nggak punya tanggung jawab dia karena dia sudah pakai barcode, dia paling lihat-lihat aja. Sehingga paling tidak masyarakat kan mengeluh. Banyak keluhan lah. Kita lihat di medsos kan banyak terjadi perdebatan sampai perkelahian pun. Nah, masalah lain yang sering juga disuarakan oleh masyarakat Pak. Misalnya, katakanlah saya nggak tahu apakah itu menjadi domainnya Komisi 1 atau bukan ya. Tapi setahu saya masalah KTP dan KK itu kan juga menjadi bagian sorotan dari
komisi kan. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Kita sudah pernah beberapa kali melakukan RDP dengan Kepala Dinas Dukcapil untuk supaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat itu supaya ditingkatkan. Sekarang kan sudah ada mall pelayanan publik tuh. Betul, Jalan Iskandar Muda. Jadi masyarakat sekarang sudah bisa langsung ke sana ataupun melalui kelurahan-kelurahan. Ya, saya lihat ada perubahan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam rangka mengendorse keluhan masyarakat. Tapi kan kadang-kadang orang bisa berpendapat begini Pak Robi. Ya, keluhan sudah disampaikan, tapi pelaksanaannya agak-agak tersedak gitu misalnya. Ya, memang di dalam pelaksanaan ini ya mungkin ada oknum-oknum lah ya daripada Dukcapil atau di kelurahan biasa itu Pak kan. Banyak oknum kan. Ya, cuma kita tetap menyampaikan kepada kepala OPD-nya supaya itu lebih diperhatikan lagi. Sehingga ini kan merupakan hak. Iya, hak masyarakat. Hak masyarakat. Sementara kewajiban masyarakat dituntut terus nih, pajak segala macam ya kan. Bayar yuran, kontribusi ini. Iya, sampai ada ancaman-ancaman kalau nggak bayar pajak kan begitu kan? Iya. Ya harusnya disesuaikan, pelayanannya juga ditingkatkan sehingga masyarakat merasa membayar pajak itu memang betul mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, di mata Pak Robi sebagai anggota DPRD Medan soal pelayanan, kira-kira kita bisa kasih konten berapa ya? Ya. Kalau sekarang ya 6 ke 7 lah. 6 ke 7. Iya. Padahal diharapkan sebenarnya 8. Iya, 8 ya kan. Jadi harus ada perbaikan. Walaupun di tengah gitu banyak masyarakat pasti ada yang tidak puas. Pastilah, yang puas dengan yang tidak puas itu hampir sama itu kan. Cuma kalau kita balik ke internal DPRD Kota Medan, kan itu juga kan menjadi bagian yang disorot fraksi. Iya. Nah, bagaimana fraksi PDI Perjuangan mengkomunikasikan itu ke fraksi yang lain? Ada nggak itu? Oh iya, kadang-kadang kan ada keputusan politik yang harus kita bisa bernegosiasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPRD ini. Tapi sepanjang tujuannya memang untuk kepentingan masyarakat, biasanya fraksi-fraksi juga ikut mendukung daripada. Nah, dalam hal negosiasi itu, namanya juga politik kan, pasti ada negonya. Ada semacam katakanlah masukan dari fraksi A kita terima, tapi timbal baliknya masukan dari fraksi katakanlah PDI Perjuangan juga akan menjadi dominan di situ. Apa namanya itu ya? Ya. Nego atau apa namanya? Negosiasi lah. Negosiasi ya. Jadi terbuka ruang untuk itu. Untuk terbuka Pak. Yang tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat. Ya. Memang partai punya kepentingan politik, namanya kita di dunia politik kan. Iyalah. Tapi tujuan utama itu kan tetap masyarakat ya. Masyarakat itu ada konstituennya partai politik, ya kan. Sehingga apa keinginan mereka harus disalurkan. Nah, kalau kita bicara tentang keanggotaan, Pak Robi sudah masuk ke 3 periode. Dari dapil mana Pak? Dapil 1 Pak. Dapil 1. Medan Barat, Medan Petisa, Medan LPT dan Medan Baru. Oke. Dari pengalaman yang ada, masih punya PR nggak terhadap aspirasi masyarakat? Masih ada Pak. Masih ya mengenai infrastruktur juga, mengenai pelayanan publik juga yang ada di dapil kita masih Pak. Jadi PR itu sebagai seorang anggota dewan pasti akan tetap menyuarakan kan? Ya, akan kita sehingga kejar harus pun goal, itu. Gitu harus kita kejar itu. Harus kita kejar. Di dalam DPRD ini kan kepentingan fraksi kan berbeda-beda. Ya, betul. Mengenai anggaran juga berbeda-beda. Ya, kita harus berjuang untuk kepentingan konstituen kita, masyarakat kita. Disitulah titik sentral dari ya semacam pergulatan lah. Bagaimana supaya apa yang disampaikan masyarakat ke fraksi katakanlah PDIP akan goal terakomodir dan fraksi lain menerima itu. Namanya politik. Nah, kalau kita lihat Pak Robi dalam kita melaksanakan katakanlah kerja-kerja politik, tentu kan ada hambatan.
Nggak mungkin mulus semua kan? Pastilah Pak. Iya. Kira-kira hambatan apa yang sampai sekarang mungkin bagi Pak Robi kok nggak bisa selesai ini? Apa kira-kira? Ya mungkin ya dengan pemerintah kota ya, ada berbeda pandangan ataupun sudut pandang yang berbeda dan masalah pembiayaan apa segala macam. Ya, tapi itu kan tetap ada solusinya kita. Ya, jadi tetap mencari solusi. Iya, tetap mencari. Karena untuk kepentingan rakyat. Untuk kepentingan rakyat. Ya walaupun terjadi perdebatan, tapi pada akhirnya ada persesuaian. Ada. Oke. Nah Pak Robi, sesuatu yang kadang-kadang sering dipertanyakan kepada anggota dewan. Ini katanya. Ya. Mungkin Pak Robi kan senang dengar radio kan? Iya udah senang. Ada lagu loh Pak, Surat Buat Wakil Rakyat. Iya. Iwan Fals. Kayaknya lagu itu udah lama kali kan? Tapi kok sampai sekarang masih tetap didengungkan. Masih relevan untuk menggugah hati para wakilnya yang berada di parlemen. Kira-kira menurut Pak Robi masih cocok nggak lagu itu? Masih cocok, karena sebenarnya kita di sini kan niatnya apa? Anggota DPRD menjadi dewan itu niatnya sebenarnya apa pertama? Hanya untuk kepentingan partai politik kita kah, atau pribadi kita kah, atau konstituen kita? Ya. Nah, titik beratnya kemana ini Pak? Kepentingan pribadi kah, kepentingan golongan kah, kepentingan partai kah, atau kepentingan masyarakat? Ke masyarakat. Tetap muaranya ke masyarakat. Iya, ya? ke masyarakat. Karena namanya wakil rakyat. Iya. Dan yang pilih kan rakyat. Iya. Karena kita tidak boleh mengelak dari kepentingan masyarakat. Benar Pak. Ya. Pak Robi, ada hal yang kadang-kadang di masyarakat suka timbul. Ya. Seperti apa yang tercantum di lirik lagu Surat Buat Wakil Rakyat. Ya. Rakyat selalu menuntut Pak. Mereka sudah sampaikan ke DPR. Ya. Kemudian DPR sudah juga tindak lanjuti. Sudah menyuarakan. Tapi tidak berhasil. Ya. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh seorang anggota dewan atau katakanlah fraksi dalam rangka aspirasi tadi supaya terwujud, Pak? Ya, kita melakukan komunikasi politik dengan pemerintah kota kan. Ini kan semua yang kita suarakan tetap eksekutornya kan eksekutor. Ya tetap. Ya. Karena mereka memang pemegang dari anggaran. Iya. Kemudian kedua memang itulah kewajiban mereka. Kan? Iya, jadi kita melakukan komunikasi politik, lobby politik sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa segera terpenuhi. Jadi intinya Pak Robi, lobby itu wajar. Wajar. Dan sah-sah saja ya. Iya. Demi untuk mencapai tujuan. Iya, bukan kepentingan pribadi ya, hanya untuk kepentingan masyarakat. Itu wajar. Karena kita lakukan lobby. Orang beranggapan kalau sudah melobi, udah 86 gitu katanya. Enggak juga. Enggak. Asumsi itu kan sering muncul Pak ya. Karena masyarakat legislatif dan eksekutif sudah sepakat. Tapi dalam tanda petik sepakat apa ya? Sering muncul kan gitu kan. Sering Pak, benar. Ya kadang-kadang pemikiran yang negatif tentang pemerintahan ini kan masih terus ada di masyarakat. Negatif untuk pemerintah. Iya. Nah bagaimana kalau negatif untuk DPRD Kota Medan Pak? Pasti ada itu kan? Ada, pasti ada. Ya. Tapi itu kan bukan lembaga oknum. Iya, terbaik. Nah, memisahkan antara oknum dan lembaga. Ya. Ukuran yang dipakai apa Pak? Karena kadang-kadang masyarakat nggak mau tahu. Yang penting dia anggota dewan loh, wakil kita di dewan, wakil kita yang ada di parlemen. Ya. Nah, bagaimana suara kita kok nggak dalam tanda petik diterge oleh wakil rakyat? Nah, sehingga muncullah istilah oknum. Ya. Kira-kira membedakan antara kelembagaan DPR yang di dalamnya ada anggota dewan yang berasal dari partai. Nah, bagaimana melekatkan diri sebagai dia oknum? Ya, dia kalau oknum dia tidak melalui lembaga resmi keputusan itu, ya kan pribadi. Ya. Jadi lebih kepada pribadi yang di situ diusung kepentingan. Iya. Walaupun pribadi kan melekat anggota DPRD-nya kan. Nggak mungkin kan. Sejak disumpah dilantik sudah menjadi anggota dewan. Benar Pak. Makanya pakai PIN ya. Pakai PIN. Pak Robi, kemarin tanggal 10
PDIP berulang tahun ke-52. 52. Mungkin bagi masyarakat apa oleh-oleh, apa kado istimewa PDIP untuk masyarakat Kota Medan melalui momen ulang tahun? Ya, pada ulang tahun kali ini kan kita topiknya kan Satya Eva Jayati. Ya, kebenaran itu kebenaran. Ya. Kalau lebih ke Kota Medannya, kita berharap dengan ulang tahun yang ke-52 tahun ini, kita dengan usia yang sudah dewasa, kita bisa berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat nantinya di Kota Medan ini. Ya, tentu di tahun baru ini 2025 kalau kita hubungkan dengan resolusi tadi, berarti sudah ada di dalam benak Pak Robi hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat. Iya, benar, Pak. Sehingga jangan sampai berutang lagi kan. Iya. Apa kira-kira itu Pak yang kadang-kadang ingin Bapak perjuangkan secara pribadi ya? Iya. Apa kira-kira yang mungkin dalam ingatan Bapak, aku masih berutang loh, terutama bagi masyarakat yang ada di dapil. Apa kira-kira Pak? Ya, mengenai infrastruktur yang masih perlu pembenahan, ya kan masih banyak juga. Misalnya, oke lah 5 tahun ini tidak selesai karena kan ini mengenai anggaran juga Pak. Iya. Medan ini kan cukup luas juga, 21 kecamatan. Ya, tapi kalau kita lebih spesifik kepada dapil, infrastruktur misalnya Bapak katakan tadi, misalnya contoh jalan. Ya, masyarakat kan menghendaki kalau bisa jalannya mulus. Ya, benar. Tapi ternyata di daerah sana, di jalan danau ini, masih ada yang berlubang-lubang. Nah, apakah disuarakan nggak? Kita suarakan Pak. Dalam reses kita terima masukan dari masyarakat, kita sampaikan sudah di DPRD. Tinggal kita mengawalnya saja. Iya. Mengenai jalan, lampu jalan. Akhir-akhir ini begal kan marah, Pak. Jadi kalau dengan terangnya jalan kan itu bisa mengurangi niat atau kesempatan bagi begal-begal ini. Kan. Jadi dalam rangka katakanlah menyerap aspirasi masyarakat bisa melalui reses. Iya Pak. Atau ada nggak cara lain? Misalnya Bapak turun ke lapangan, melihat langsung. Sidak. Ataupun pengaduan masyarakat langsung ke DPRD, bisa melalui reses, bisa. Itulah forum kita untuk menyerap daripada masukan-masukan dari masyarakat. Oh, berarti kalau masyarakat bisa langsung, pertanyaannya, terbuka nggak pintu? Terbuka. Terbuka. Oh, ini kan rumah rakyat. Iya, tapi kadang-kadang rakyat mau datang, kemana? Enggak, tapi memang ada prosedur ada mekanisme harus dilewati. Buat surat ke bagian ini. Karena prosedur itu ya paling tidak kalau masuk dari pintu depan sana harus melapor dulu. Ya ini kan juga rumah rakyat, tapi kan kantor juga Pak, ada aturan SOP-nya kan. Nah, satu hal yang kadang-kadang menjadi problem di masyarakat Pak Robi. Ada harapan-harapan besar yang sudah dilimpahkan ke Dewan selaku wakil rakyat. Tapi Dewan kan tidak bisa melakukan eksekusi, harus melalui pemerintah kota. Benar. Sehingga kadang-kadang ada kekecewaan masyarakat. Berangkat kami sudah ngomong loh sama anggota Dewan, sudah bicara di fraksi, tapi kok belum ya? Nah, bagaimana kira-kira menjawab itu Pak? Ya, anggota Dewan ini kan juga bukan eksekutor Pak. Iya, betul. Kita sebatas menyampaikan, menyuarakan apa yang diinginkan masyarakat. Kita sampaikan kepada pemerintah, ya kan. Beberapa macam hal lah itu. Pemerintah kalau misalnya itu menyangkut anggaran, dia kan mau lihat juga anggaran mereka. Jadi ada proses itu, Pak. Anggaran itu kan adalah APBD, APBD yang disusun bersama antara pemerintah kota dengan DPRD Medan, kan? Disepakati bersama. Tapi apakah ada daya paksa dari DPRD Medan selaku lembaga wakil rakyat untuk katakanlah mengkontrol hal-hal yang sudah disampaikan itu? Ada Pak, karena ini juga kalau tidak kita sepakati bersama nggak jadi ini APBD ini. Harus ada kesepakatan kan. Sehingga apa yang sudah tertulis di APBD harus diimplementasikan. Kan? Iya benar. Disitulah fungsi kontrol. Disitulah fungsi kontrol kita sebagai anggota DPRD.
Nah, kalau tidak terlaksana, gimana itu Pak? Ya kita buat di dalam pandangan fraksi kita. Kita kan punya pandangan fraksi kan. Setiap misalnya ada paripurna mengenai apa, kita masukkan di dalam pandangan fraksi. Kalau saya ini belum loh, ini yang sudah kita sampaikan. Iya. Belum ada tanggapan. Oke. Jadi kalau kita menyentuh kepada pandangan fraksi, tentu kan banyak. Di sini ada berapa fraksi? Sekarang 9. 9, ya kan? Masing-masing kan ingin mempertahankan keinginan fraksi. Nah, tentu tadi kan Bapak mengatakan ada semacam ruang untuk negosiasi, sehingga terjadilah kesepakatan bersama, diperjuangkan untuk menindaklanjuti apa yang masih belum terlaksana. Itu biasanya masuk kemana Pak? Apakah masuk di P atau bagaimana? Atau akan tunggu anggaran baru? Kalau dia sudah diketok RAPBD-nya, di PAPBD-nya bisa kita masukkan ya. Karena dalam setahun kan 2 kali kita membahas anggaran ya. Jadi itu bisa ditampung di PAPBD. Oke. Nah, tentu dalam berjalannya waktu. Tadi kita sudah bicara tentang resolusi dan di situ sudah dijelaskan Pak Robi. Ada harapan ke depan Pak Robi apa? Sehingga ini menjadi semacam dorongan bagi seorang Robi Barus untuk mewujudkan di 2025 nanti. Kita berharap kepada pemerintahan ke depan ya, karena pemerintahan yang ini kan sudah akan berakhir di bulan Maret nanti ya. Akan berakhir di Maret, pemerintahan ke depan, agar yang menjadi PR-PR yang belum terselesaikan di pemerintahan yang sebelum ini dapat diselesaikan oleh pemerintahan yang baru. Kita akan dorong itu. Itu secara pribadi, sebagai ketua fraksi. Mungkin kan ada juga masukan dari teman-teman lain kan, yang anggota fraksi. Apa kira-kira yang urgen, yang penting untuk disampaikan ke wali kota yang baru? Pertama, kalau atas nama fraksi atau partai, kita punya PR untuk Jalan Soekarno ini. Jalan Soekarno. Karena identik dengan sudah 2 periode ini kita berjuang, tapi belum kelihatan hasilnya. Saya berharap nanti di pemerintahan yang baru ini bisa terjadi lah Pak. Tapi sudah dimulai sih memang. Rencana di Jalan Ring Road itu Gagak Hitam itu. Jadi apa yang diperjuangkan untuk nama jalan itu akan diharapkan lah ya, terwujud di 2025 ini. Jadi Ring Road itu yang mana Pak? Gagak Hitamnya. Gagak Hitamnya. Jadi akan berganti nama. Karena sama dengan yang pernah terjadi di dekat Jalan Cirebon, kan ada pergantian nama. Masa kita Kota Medan nggak punya nama jalan proklamator kita, gitu kota besar kok. Itu tanggung jawab fraksi dong. Sampai gol ya. Sudah 2 periode kita berjuang tapi belum berhasil. Adakah yang lain Pak? Selain nama jalan, mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan Wong Cilik lagi. Seperti itu tadi kita bilang, pelayanan publik terhadap masyarakat kecil itu ya lebih ditingkatkan lah. Sehingga mereka merasa tidak harus repot-repot kan untuk kepentingan hak mereka kan. Kemudian mengenai kesehatan, pelayanan di rumah sakit, kadang-kadang kita temukan juga keluhan dari masyarakat, belum sembuh pun sudah disuruh pulang. Itu kan nggak benar Pak. Kita harapkan pemerintah baru dapat memperhatikan hal-hal yang itu. Nah, untuk internal DPRD Kota Medan, kan Bapak duduk di sini kan. Sudah pastikan masyarakat berharap 2025 ini DPRD Kota Medan akan tampil. Paling tidak apa-apa yang disuarakan oleh masyarakat itu bisa ditampung. Pada satu sisi kinerja di internal juga ditingkatkan. Itu kan harapan. Benar Pak. Tapi mungkin ada harapan dari Pak Robi untuk teman-teman di Dewan. Kita harapkan kesulitan kita lah, kekompakan kita di DPRD ini, khususnya apalagi untuk kepentingan masyarakat kita, supaya bersatu untuk menyuarakan itu kepada pemerintah kota. Baik, Pak Robi, terima kasih banyak Pak, sudah bersama kami dalam wawancara singkat ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi bagian kerja-kerja politik anggota Dewan DPRD Kota Medan, sehingga
masyarakat bisa mengetahui. Iya. Karena kami sebagai media tentu ingin menyampaikan itu ke publik. Iya. Sehingga kami juga punya peran bagaimana suara anggota dewan ini sampai ke publik. Iya. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun ke-52 PDIP. Terima kasih juga Pak Manopo telah berkunjung ke fraksi kami, ya bisa berkomunikasi sehingga nanti apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang kita bicarakan. Baik. Terima kasih Pak sekali lagi. Ya. Sampai ketemu Pak Robi, merdeka. Stay tuned. Kardupa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan.